perkenalkan, nama saya Endang Sri Mulyaningsi dari kelas 10 IPS 5 dari Sangga 7. SKU Bantara poin 1. Islam. Agama Islam. A. Makna rukun iman. Iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya mengakui dengan lisan atau perkataan, membenarkan tasdik dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Adapun rukun iman itu sendiri terdiri atas 6 rukun, antara lain iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir atau kiamat, iman kepada qada dan qadar. Makna rukun Islam. Dalam ajaran Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah semenjak ia akan dilahirkan di dunia. Walaupun demikian, banyak agama yang punya ajaran tersendiri, begitu juga dengan Islam. Dalam agama Islam, terdapat 5 pilar yang menciri khaskan seorang muslim. Pilar ini disebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Adapun rukun Islam itu sendiri antara lain syahadat atau pengakuan bahwa tiada ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram. B. Makna sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan paduan seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan diikuti oleh makmumnya. Kecuali imam salah, semua makmum harus berbaris dengan shaf yang teratur dan lurus. C. Makna berpuasa. Secara harfiah, puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok, mulai dari fajar sampai matahari terbenam, selama seluruh bulan Ramadan. Bulan ke-9 dalam tahun Islam. Macam-macam puasa. 1. Puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan pada bulan ke-9 dalam kalender Islam, yaitu bulan Ramadan. Dilakukannya selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. 2. Yaitu puasa sunnah. Ada kalanya yang dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah seperti tradisi Nabi Muhammad SAW di antara waktu setiap hari Senin dan Kamis dari seminggu, hari ke-14, 4 dan 15 serta 13-nya. Setiap bulan luar 6 hari di bulan Syawal atau bulan setelah Ramadan. Hari Arafat, tanggal 9 Zulhijjah di Hijriah Islam kalender. Hari Asyura 10 Muharram dalam Hijrah Islam kalender. Dengan 1 hari lagi puasa sebelum atau setelahnya. 3. Puasa kafarat, yakni banyak bayaran yang diberikan karena tidak mampu memberikan apa yang seharusnya dari hukum yang dilanggar, dikarenakan lalai menjalankan kewajiban. D. Tata cara merawat atau mengurus jenazah. Pengurus jenazah hendaknya adalah orang yang lebih mengetahui sunnahnya dengan tingkatan seperti berikut. 1. Jenazah laki-laki diurus oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya. Kemudian bapaknya, lalu anak laki-lakinya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Jenazah wanita diurus oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya. Kemudian ibunya, kemudian anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Suami diperbolehkan mengurus jenazah istrinya, begitu pula sebaliknya. Adapun jenazah anak yang belum baligh dapat diurus oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batas aurat bagi mereka. Apabila seorang laki-laki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seorang laki muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, demikian pula sebaliknya, maka cukup ditayammumkan saja. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengurus jenazah orang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 84. E. Doa ijab qabul zakat. Doa berikut ini dibaca pada saat kita akan mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Bacaan doa zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Arti doa zakat fitrah: sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala.
Hadis dan penjelasannya. Innamal a'malu binniyat. Adanya adalul hasr atau untuk membatasi, yaitu menetapkan sesuatu yang disebutkan setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak disebut. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada amal perbuatan yang sah atau sempurna hukumnya kecuali berdasarkan niat. Huruf ba menunjukkan arti musyahabah bin niat, menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah, menunjukkan sebab. Niat adalah bentuk jamak dari kata niat. Secara etimologi bermakna kehendak dan secara terminologi bermakna kehendak dengan perbuatan nyata. Sekian dari saya untuk SKU Bantara mengenai